Selamat datang di channel BH Korslet. Dukung kami dengan komentar Anda, atau like aja dulu kan itu gratis. Thank you ya. Hehehe. Bab 177. Nyonya Olsen telah menderita kurang tidur selama bertahun-tahun, jadi ketika villa keluarga Olsen direnovasi, perhatian khusus diberikan pada isolasi suara. Baik di ruang tamu maupun kamar tidur, kapas kedap suara telah dipasang di dalam dinding. Oleh karena itu, Nyonya Olsen tidak mendengar suara apapun di luar pintu ketika dia sedang makan. Melihat begitu banyak orang bergegas masuk saat ini, dia sedikit terkejut. Baru setelah mendengar suara Keira, dia mulai melihat foto di tangannya. Keira menatapnya dengan sungguh-sungguh, matanya penuh harapan. Dia tahu bahwa tindakannya hari ini agak impulsif. Tindakan terbaik adalah melakukan tes DNA diam-diam dengan Nyonya Olsen terlebih dahulu, lalu saling mengakui. Tetapi dia tidak bisa menunggu. Dia tampak sangat mirip dengan Lady South di foto itu, hampir seolah-olah mereka berasal dari cetakan yang sama, jadi mereka pasti memiliki hubungan darah. Oleh karena itu, dia yakin bahwa dia adalah putri Nyonya Olsen. Mata Keira penuh minat saat dia memperhatikan Nyonya Olsen dengan saksama. Nyonya Olsen, saat melihat foto itu, menunjukkan sedikit keterkejutan di wajahnya. Ia menatap Keira, lalu menatap Tuan Allen yang mengikuti mereka masuk. Tuan Allen berbicara lebih dulu. Nyonya Olsen, apakah Anda merasa orang di foto ini familiar? Ekspresi Nyonya Olsen bingung saat dia melirik Keira lagi. Pandangannya berpindah-pindah antara foto dan Keira, alisnya sedikit berkerut. Tuan Allen sekali lagi bertanya. Tidakkah Anda berpikir Nona Keira Olsen dan orang dalam foto itu seharusnya memiliki hubungan darah? Nyonya Olsen mengerutkan kening, menatap Keira lagi, dan setelah beberapa saat, mengalihkan pandangannya ke bawah, sambil berkata perlahan, orang di foto itu dan Keira memang terlihat sangat mirip. Kalau dilihat dari usianya, Keira, apakah ini nenekmu? Nenek. Keira langsung menangkap maksud tersirat dalam kata-kata Nyonya Olsen dan membeku di tempat. Nyonya Olsen, Anda tidak mengenali orang di foto itu. Nyonya Olsen tampak bingung dan bertanya balik. Haruskah saya mengenalinya? Keira menoleh, bingung, untuk melihat Tuan Allen. Tuan Allen, yang jelas-jelas terkejut dengan kejadian ini, menatap Nyonya Olsen dengan tidak percaya. Bukankah ini Nyonya South? Nyonya Olsen langsung mengerutkan kening. Maksudmu ibuku? Tidak, ini bukan ibuku. Keira langsung bingung. Dia merasa seakan-akan telah disiram air dingin, memadamkan api harapan yang baru saja menyala. Dia menatap kosong ke arah Tuan Allen. Tuan Allen juga tercengang, menatap foto itu dengan tidak percaya. Ini bukan Nona Selatan. Bagaimana mungkin itu bukan Nona Selatan? Nyonya Olsen tersenyum getir. Bagaimana mungkin aku tidak mengenali ibuku sendiri? Ini jelas bukan ibuku. Bibi South, yang berdiri di sampingnya, cepat-cepat melangkah maju untuk melihat sekilas foto itu dan menggelengkan kepalanya. Ini bukan Lady South kami. Dia punya tahi lalat merah di antara kedua alisnya. Tuan Allen tercengang, menunduk melihat foto itu, lalu kembali menatap Nyonya Olsen. Nyonya Olsen dan wanita dalam foto itu sama sekali tidak mirip. Dia mengerutkan kening. Apa yang terjadi di sini? Nyonya Allen segera melangkah maju, meraih lengannya, dan mencubitnya dengan keras. Tidak mungkin kau mengingat orang yang salah, bukan? Tuan Allen terkejut. Nyonya Allen menatap Keira dengan bingung. Keira, meskipun orang ini bukan Lady South, pasti ada hubungannya denganmu. Mungkinkah dia nenek dari pihak ayahmu? Atau mungkin nenek buyutmu? Kalau tidak, mereka tidak mungkin terlihat begitu mirip. Tuan Allen langsung menariknya. Omong kosong apa yang kau bicarakan? Ayah Keira adalah Tuan Olsen. Nyonya Allen kemudian menyadari bahwa dia salah bicara. Tanpa sadar dia melirik Taylor, lalu Keira, dan tiba-tiba mencondongkan tubuhnya ke arah Tuan Allen, berbisik, tidakkah menurutmu aneh? Keira juga tidak mirip Taylor. Pada titik ini, keduanya sedikit takut untuk berbicara, mengingat kesalahan besar yang telah mereka buat. Keira menatap Nyonya Allen dengan tatapan kosong, dagunya menegang, tidak mengatakan sepatah kata pun. Nyonya Olsen melihat foto itu lagi. Wanita dalam foto itu, yang tampak sangat mirip dengan Keira, memberinya perasaan yang tak dapat dijelaskan, tetapi dia tidak dapat mengingat di mana dia pernah melihatnya sebelumnya. Kehidupan di Clans sudah terjadi sekitar 20 tahun yang lalu.
Nyonya Olsen menundukkan pandangannya dan mengembalikan foto itu kepada Keira, baru saja akan mengatakan sesuatu, ketika dia tiba-tiba melihat Alice berdiri di sampingnya. Saat dia melihatnya, Nyonya Olsen sedikit terkejut. Anda, Alice segera melangkah maju. Nyonya Olsen, saya Alice Olsen dari keluarga Clans Olsen. Paman ketiga saya mengutus saya untuk menyampaikan salam atas namanya kepada Anda. Paman ketiga, Olsen. Nyonya Olsen terhuyung-huyung, nyaris kehilangan keseimbangan, tetapi ia ditenangkan tepat pada waktunya oleh Bibi Saud. Dia menatap Alice dengan heran, matanya tiba-tiba menjadi agak kabur. Seolah-olah melihat melalui dirinya, dia melihat pamannya, pria yang mendalangi segalanya dengan strategi hebat. Kulit Nyonya Olsen berubah 2 tingkat lebih pucat. Sir Lei, panggilan dari Taylor menyadarkannya kembali. Nyonya Olsen mengatupkan rahangnya, menarik napas dalam-dalam, dan bertanya dengan panik. Mengapa kamu datang? Alice menanggapi dengan senyuman. Anda mengundang putra keluarga Hill ke Oceanion untuk berkunjung. Ketika paman ketiga saya mengetahuinya, ia meminta saya untuk ikut bersenang-senang. Nyonya Olsen, apakah Anda kenal baik dengan paman ketiga saya? Alice mengamati Nyonya Olsen dengan cermat. Paman ketiganya, seorang pria yang belum pernah menikah, dengan temperamen yang aneh dan pengaruh yang signifikan, dia adalah kepala keluarga Clans Olsen saat ini. Karena itu, ia tidak punya pilihan selain mendengarkan kata-kata pamannya. Sepanjang hidupnya, paman ketiga Alice selalu menjaga jarak dengan wanita lain, tetapi dia secara khusus memerintahkan Alice untuk menyapa Nyonya Olsen dan menanyakan kabarnya dengan santai. Hubungan apa yang dimiliki keduanya? Saat Alice merenungkan hal ini, dia melihat wajah Nyonya Olsen sedikit pucat, namun dia segera menenangkan diri dan berkata dengan acuh tak acuh, saya hanya punya kenalan biasa dengan paman ketiga Anda. Jari-jarinya mengepal erat di dalam lengan bajunya. Tatapan Taylor jatuh pada Isla, dia kemudian melihat ke bawah dan berkata dengan ringan, Tuan Olsen, selagi kamu di Oceanion, biarkan Isla mengajakmu berkeliling. Begitu kata-kata itu diucapkan, Nyonya Olsen langsung menegang, lalu melirik Taylor. Taylor memaksakan senyum, mencondongkan tubuhnya ke arah Nyonya Olsen, dan berbisik dengan suara yang hanya bisa didengar oleh mereka berdua. Sir Lei, biarkan Isla dan sepupunya menghabiskan waktu bersama untuk membina hubungan. Jari-jari Nyonya Olsen tanpa sadar mengepal lebih erat saat kenangan tentang suatu malam lebih dari 20 tahun yang lalu, ketika dia dan paman ketiga Alice kehilangan kendali, terlintas dalam benaknya. Setelah itu, dia mendapati dirinya hamil, jadi dia melarikan diri dari Clans dan datang ke Oceanion dengan Taylor, tempat ia melahirkan putrinya. Kulitnya semakin pucat, dan dia hampir pingsan. Taylor langsung berkata, Tuan Olsen, Tuan Allen, Sir Lei tidak dalam kondisi kesehatan yang baik hari ini, jadi kami tidak dapat menjamu semua orang lagi. Alice menatap Nyonya Olsen dengan bingung dan menjawab, baiklah. Isla dan Jacket tetap tinggal sementara pengunjung lainnya keluar. Keira berbalik dengan linglung, bersiap untuk pergi bersama Tuan Allen. Dia merasa seperti bahan tertawaan. Hal yang sangat dirindukan hatinya tak pernah terjawab, semua itu hanya angan-angan belaka. Dia menundukkan kepalanya dan berjalan menuju pintu. Tuan Allen, yang merasa bersalah, merasa bahwa ia terlalu tergesa-gesa. Bagaimana mungkin ia keliru mengenali orang tersebut? Dia ragu-ragu, ingin meminta maaf, tetapi dia tidak tahu harus berkata apa. Nyonya Olsen memperhatikan mereka. Saat rombongan itu keluar, Alice tanpa sengaja berdiri di samping Keira, berjalan berdampingan. Mata keduanya yang indah dan sangat mirip membuat Nyonya Olsen termenung sejenak. Lalu tiba-tiba, Nyonya Olsen teringat sesuatu. Dia ingat, wanita dalam foto yang tampak hampir persis seperti Keira adalah wanita di keluarga Olsen di Clans. Itu ibu paman Olsen di Clans. Nenek Alice. Tapi bagaimana ini bisa terjadi? Pupil mata Nyonya Olsen perlahan mengecil saat dia menatap tak percaya ke arah Keira. Hari ini, Bibi Saud telah menunjukkan padanya laporan tes DNA Keira dan Taylor. Memang, Keira bukan putri Taylor. Hal ini sudah membuatnya bingung. Dia tidak mengerti, amniosentesis untuk anak dalam rahim Poppy Hill telah dibandingkan dengan DNA Taylor, yang mengonfirmasi paternitas, jadi mengapa anak yang lahir bukan anaknya? Mungkinkah Poppy telah merusak DNA-nya? Tetapi pada saat ini, dia tiba-tiba mengerti. Keira tampak seperti nenek Alice, karena paman ketiga Alice sebenarnya adalah ayah Keira. Ibu paman ketiga adalah nenek Keira,
yaitu wanita di foto itu. Keira adalah putri dari dia dan paman ketiga. Bab 178. Pupil mata Nyonya Olsen mengerut. Dia menatap Keira dari belakang sambil berkata, Keira. Keira, yang sedang berjalan pergi, menghentikan langkahnya, berbalik, dan menatap Nyonya Olsen dengan kebingungan. Mulut Nyonya Olsen bergetar ketika dia menatapnya. Pikirannya dipenuhi kenangan tentang Keira muda yang bersembunyi di sudut, diam-diam mengawasinya. Dia telah melihatnya setiap waktu. Namun karena Isla, dan karena identitas khusus Keira, dia tidak pernah mendekati gadis kecil itu. Dia telah menyaksikan Poppy memukuli Keira berkali-kali, dan tiap kali dia menahan diri untuk tidak ikut campur, hanya turun tangan untuk membantu saat nyawa Keira dalam bahaya dan dia tidak tahan melihatnya lebih lama lagi. Dia selalu menyimpan rasa sayang yang tak dapat dijelaskan kepada Keira, mengira hal itu terjadi karena Taylor bersikap baik kepada Isla, jadi dia ingin bersikap baik kepada putri kandung Taylor. Tetapi dia selalu menekan rasa sayang ini, takut membuat Isla cemburu atau sedih. Namun ternyata, sebenarnya Keira adalah putrinya sendiri. Pada saat ini, semua adegan Poppy yang menyiksa Keira terlintas di benaknya seperti pandangan sekilas. Dia teringat bagaimana bayi Keira yang baru lahir hampir mati kelaparan di kamar, dan dialah yang menemukannya tepat waktu dan memberinya beberapa teguk susu. Bayi mungil itu menggenggam jarinya, kelembutannya langsung meluluhkan hati Nyonya Olsen. Sejak saat itu, dia tidak bisa menyimpan dendam apapun kepada Keira. Poppy menundukkan kepalanya, memainkan peran yang patuh, mengklaim bahwa dia tidak dapat menghasilkan cukup ASI dan bayinya alergi terhadap susu formula sapi. Nyonya Olsen percaya itu benar dan bahkan membelikannya susu formula kambing. Belakangan, Keira selalu kurus dan lemah, mengais-ngais tempat sampah untuk mencari makanan. Ketika Taylor menyuruhnya mengabaikan anak haram ini, dia tidak tahan dan memberikan Keira sisa kue yang dibeli untuk Isla. Dia mulai meninggalkan makanan ringan secara teratur di meja batu di taman di belakang rumah mereka. Keira tumbuh besar dengan makanan dan camilan itu. Ketika Isla berusia 3 tahun, saat ia membawanya ke taman kanak-kanak bilingual internasional, ia selalu bisa merasakan sepasang mata penuh kerinduan dari setengah jendela ruang bawah tanah tengah memperhatikan mereka. Namun dia tidak terlalu menghiraukannya. Baru ketika Isla mulai masuk sekolah dasar, Nyonya Olsen dengan santai membantu Keira mendaftar. Sejak saat itu, Poppy mulai memberi instruksi kepada Keira setiap hari untuk mengikuti Isla sebagai pelayan kecil, sambil mengatakan bahwa itu adalah balasan atas kebaikan keluarga Olsen. Nyonya Olsen tidak pernah memikirkan tentang balasan apapun, ketika dia membantu Keira, itu hanya karena dia merasa anak itu menyedihkan. Dia selalu merasa bahwa dia telah melakukan tugasnya terhadap Keira. Setiap kali, di luar waktu yang dihabiskannya untuk mendidik Isla, dia akan berbicara beberapa kata lagi kepada Keira dan mendapati anak itu ternyata sangat cerdas. Dia ingat saat Keira masih di kelas 1, dia menjadi yang pertama di kelas dan pulang ke rumah dengan rapornya, tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Isla melihatnya dan merasa iri hingga ia mulai menangis. Gadis kecil itu tidak tahu bagaimana menyembunyikan perasaannya. Isla menangis sedih dan bertanya, "Ibu, apakah aku tidak sebaik anak haram?" Saat itu, Nyonya Olsen hanya mendesaknya untuk belajar lebih keras. Jadi kemudian, ketika dia melihat Poppy memukul Keira dan melarang gadis itu datang ke sekolah lebih dulu, Nyonya Olsen melihatnya dan bahkan ingin campur tangan, tetapi mengingat wajah Isla yang penuh air mata, seperti anak kucing yang sedang menangis, dia akhirnya menelan kata-katanya. Kemudian, ketika Keira harus pindah untuk melanjutkan sekolah menengah, Nyonya Olsen sebenarnya menyetujuinya. Dia tidak ingin Keira terus tinggal di sana, terjebak antara sakit hati dan ketidakberdayaan. Pertentangan status alami mereka membuatnya tidak yakin bagaimana caranya menatap wajah Keira. Lalu apa? Setelah Keira pergi, Nyonya Olsen mendapati dirinya menjadi bertambah kekhawatiran terhadap Keira. Dia tidak mengerti mengapa kepergian gadis itu begitu menggugah emosinya, yang ada di pikirannya hanyalah hari ketika Keira akan kembali menemuinya. Dia bahkan bermimpi saat itu, bermimpi Keira memanggilnya, "Ibu." Selama bertahun-tahun, dia tidak mendapat kabar dari Keira. Dia ingin mengirim seseorang untuk menanyakan tentangnya tetapi takut Isla akan cemburu dan membuat keributan, jadi dia menahan diri. Setiap kali dia bertanya pada Poppy, jawabannya selalu, "Kenapa Anda harus peduli dengan orang yang tidak tahu terima kasih itu?"
Nyonya Olsen selalu bingung mengapa Poppy begitu tidak baik terhadap Keira. Keira pernah diculik oleh pedagang manusia saat dia berusia 4 tahun, saat itu, Poppy berkata, dia hanya seorang gadis, jika dia pergi, dia pergi. Dia tidak berharga sama sekali. Dia berdarah dingin dan egois. Tapi sekarang dia akhirnya mengerti, bagaimana mungkin ada seorang ibu di dunia yang benar-benar membenci anaknya sendiri. Alasan Poppy bersikap tidak baik padanya adalah karena Poppy bukanlah ibunya. Dia memang bukan ibu kandung Keira. Nyonya Olsen memikirkan hal ini, dan matanya dipenuhi dengan air mata. Keira menyadari emosinya yang gelisah, menghampirinya, dan bertanya, Nyonya Olsen, ada apa? Apakah ada yang ingin Anda sampaikan kepada saya? Apakah ada sesuatu yang ingin dia katakan? Nyonya Olsen merasa ada banyak hal yang harus dikatakannya, untuk meminta maaf, untuk mengakui bahwa ia telah mengabaikan penderitaan masa lalunya, untuk mengakui bahwa kelalaiannya menyebabkan Keira mengalami kesulitan selama bertahun-tahun. Namun semua kata itu akhirnya tersangkut di tenggorokannya. Tepat pada saat itu, terdengar suara di pintu. Masuk, dan seperti biasa, dia bersikap lembut, tetapi saat melihat Keira, ekspresinya berubah menjadi jijik. Pelacur kecil, siapa yang mengizinkanmu datang ke rumah Olsen? Apakah kamu di sini untuk mengganggu Jake lagi? Biar ku beritahu, Nona Isla adalah Nona Olsen yang sebenarnya, dan kamu adalah anak haram. Kamu bukan apa-apa. Jangan berpikir hanya karena kamu menikah dengan keluarga Horton, kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan. Kamu berutang pada keluarga Olsen karena telah membesarkanmu, dan kamu tidak akan pernah bisa membayar utang itu seumur hidupmu. Kata-kata Poppy itu membuat Nyonya Olsen gemetar karena marah. Yang bisa dia dengar hanyalah omelan Poppy yang ditujukan pada Keira selama beberapa tahun terakhir, yang telah sering kali dia dengar adalah, kamu anak haram, ketahuilah tempatmu. Nona Isla adalah dermawanmu, dan kamu harus selalu menundukkan kepalamu di hadapannya. Dasar jalang kecil, beraninya kau melotot ke arah Nona Isla. Kau tidak ada apa-apanya dibandingkan dengannya. Nona Isla terlahir sebagai peri yang agung, sementara kau hanya pantas tinggal di ruang bawah tanah. Tempatmu di selokan. Nyonya Olsen merasakan luapan amarah membuncah dalam dirinya, dan tatapannya ke arah Poppy begitu mematikan. Poppy telah menukar putri mereka. Dan dia memanjakan dan memuja Isla, menempatkannya di atas tumpuan sejak usia muda. Tapi bagaimana dengan Keira? Keiranya telah terlempar ke neraka, neraka yang ia dan Poppy ciptakan bersama. Neraka yang darinya Keira tidak akan pernah bisa melarikan diri. Nyonya Olsen menutup matanya. Dia berusaha keras untuk menenangkan napasnya. Keira, melihat perilaku aneh Nyonya Olsen, bertanya, Nyonya Olsen, apa yang sebenarnya terjadi? Taylor berteriak marah, Poppy, siapa yang mengizinkanmu masuk? Kau telah membuat Shirley kesal, dan aku tidak akan pernah membiarkanmu lolos dari hukuman ini. Bawa putrimu yang merepotkan itu dan keluarlah. Shirley, bagaimana perasaanmu? Poppy menundukkan kepalanya, pergi ke Keira, dan menariknya, apa yang kamu lakukan di sini lagi? Kamu sudah membuat ayahmu marah, dan sekarang aku akan diusir karenamu, kau orang yang tidak tahu terima kasih, kau sama sekali tidak membantu, hanya membuatku dalam masalah setiap hari. Wajah Keira menegang. Dia tersenyum pahit. Memangnya, apa haknya untuk datang ke sini? Dia berbalik pelan, bermaksud pergi bersama Poppy, tetapi baru saja dia berbalik, lengannya dicengkeram oleh seseorang. Keira berhenti sebentar, menoleh, dan melihat bahwa itu adalah Nyonya Olsen. Nyonya Olsen saat itu sudah membuka matanya, air matanya mengalir sebelum kata-kata bisa terucap. Dua garis air mata yang tak terkendali perlahan mengalir di pipinya, dan dia menggenggam tangan Keira erat-erat, gemetar. Keira, jangan pergi. Bab 179. Keira merasakan Nyonya Olsen sedikit gemetar, suasana hatinya secara keseluruhan juga tampak sangat buruk. Dia segera memegang tangan Nyonya Olsen, saya belum pergi, Nyonya Olsen, ada apa? Taylor juga memegang bahu Nyonya Olsen, dan bertanya dengan cemas, Shirley, bicaralah padaku, apa yang terjadi? Nyonya Olsen menatap Taylor, lalu menunjuk Keira, mulutnya terbuka dan tertutup. Taylor langsung berkata, bicaralah, aku mendengarkan. Nyonya Olsen kemudian perlahan mulai berbicara, Taylor, Keira. Apakah Keira membuatmu kesal? Shirley, apa yang sebenarnya terjadi padamu? Jangan menakut-nakuti aku. Suara Taylor bergetar,
seluruh sikapnya menjadi sangat cemas sehingga wajahnya berubah pucat. Pada saat itu, Nyonya Olsen tiba-tiba diliputi amarah yang meluap-luap dan meludahkan darah. Kemudian tubuhnya lemas, dia menutup matanya dan pingsan. Shirley, Taylor berteriak kaget, dan segera menggendongnya. Cepat, panggil ambulans. Bibi Saud, yang berada di samping mereka, panik dan meraih teleponnya, lalu menelepon. Taylor telah membaringkan Nyonya Olsen di sofa, matanya merah, dia mengepalkan tangannya dan, dengan gemetar, menempelkan jarinya di dekat hidung Nyonya Olsen. Setelah merasakan napas Nyonya Olsen yang samar, dia menghela napas lega lalu mencoba menekan rasa takutnya sendiri dengan terus berbisik di telinganya. Shirley, Shirley, jangan menakut-nakuti aku. Kalau kau pergi begitu saja, aku juga tidak akan bisa hidup. Suasananya membuat semua orang terharu. Isla melihat pemandangan itu dan mengerutkan kening. Jake memandang keluar dengan cemas seolah menunggu kedatangan ambulans. Poppy berdiri di sudut, matanya gelap dan suram saat dia melihat Nyonya Olsen dengan ekspresi gila. Dia diam-diam melangkah maju dan bertanya, apakah Nyonya Olsen tidak akan selamat? Kesehatannya sangat buruk. Tamparan. Taylor menamparkan wajahnya dengan keras, menjatuhkan Poppy ke tanah. Tutup mulutmu. Kalau Shirley tidak selamat, aku akan menguburmu bersamanya. Wajah Poppy terasa sedih, dan dia bisa melihat bintang-bintang. Dia berjongkok di tanah, ingin berteriak, tapi dia bahkan takut melihat kegilaan di mata Taylor. Dia tergagap, Taylor, di depan anak-anak, bagaimana kau bisa memukulku? Isla melangkah maju. Ayah, tenanglah, kamu. Kata-kata di belakangnya belum selesai diucapkan ketika tatapan tajam Taylor mengarah padanya, mengejutkan Isla. Isla tidak berani berbicara. Setelah tatapan Taylor tertuju padanya sejenak, tatapannya jatuh pada Keira, dia mengutuk, makhluk yang tidak tahu berterima kasih, aku sudah memberitahumu berkali-kali untuk tidak datang ke kediaman Olsen lagi. Setiap kedatanganmu memperburuk kondisi Shirley, apakah kau ingin membunuhnya sebelum kau merasa puas? Mulut Keira terbuka dan tertutup saat dia mencoba mengatakan sesuatu, tatapannya jatuh pada Nyonya Olsen yang berbaring di sofa. Nyonya Olsen tidak pernah mengalami episode apapun sejak meminum obat yang disiapkan Keira. Namun, setiap kali dia datang, Nyonya Olsen akan merasa gelisah dan pingsan. Dia menundukkan kepala, mengepalkan tangannya erat-erat. Frankie, yang melihat tingkah lakunya, tidak dapat menahan diri untuk berkata, Tuan Olsen, Nona Keira tidak melakukan apapun malam ini. Mengapa harus melampiaskannya padanya? Melampiaskan. Taylor biasanya sangat sopan kepada Frankie, mengingat keluarga Olsen di Okanion tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan keluarga Allen. Namun saat itu, dia tampak sedikit gila, dan dia berbicara tanpa sopan santun. Dia tidak melakukan apapun, tetapi keberadaannya adalah sebuah kesalahan. Jika bukan karena dia, mengapa aku membiarkan Poppy masuk ke rumah? Wanita itu sudah menjebakku, dan aku tidak akan pernah mengakuinya. Dia mengandalkan Keira untuk melembutkan hati Shirley dan tetap bertahan, jadi, Keira, kelahiranmu adalah dosa besar. Kamu tidak bisa dimaafkan. Kata-kata yang diucapkan Taylor membungkam seluruh ruangan. Keira menatapnya kosong. Interaksinya dengan Taylor selalu jarang. Saat dia masih kecil, Taylor bahkan tidak pernah meliriknya. Kemudian, saat mereka sesekali bertemu saat dia beranjak dewasa, mereka bersikap seperti orang asing. Taylor hanya memperhatikan Nyonya Olsen dan Isla. Tapi dia tidak menyangka kalau ini yang dia pikirkan juga. Kata-kata yang diucapkan Poppy kepadanya sejak kecil tiba-tiba muncul kembali di telinganya. Kesalahan yang mahal, jalan kecil, apakah menurutmu aku akan tetap tinggal dengan keluarga Olsen sebagai pengasuh anak jika aku bersikap baik denganmu? Hahaha, gara-gara kamu, Bu Olsen jadi enggan menerimaku, jadi, menurutmu apakah ada orang di keluarga ini yang mau menerimamu? Kenapa kamu tidak mati saja? Kalau kamu mati, tidak akan ada masalah. Keberadaanmu adalah simbol rasa malu bagi Taylor. Kata-kata cuci otak yang selama ini selalu membuatnya tak mampu mengangkat kepalanya, kini terus terngiang di telinganya, membuat Keira tiba-tiba sakit kepala. Dia menutup telinganya, tetapi suara-suara itu menembus setiap celah, itu salahnya, selalu saja kemunculannya yang membuat Nyonya Olsen pingsan karena gelisah, ambulans datang dengan cepat. Keira mengikuti di belakang kelompok itu, dengan bingung, saat dia melihat Taylor masuk ke ambulans. Dia melangkah maju tetapi didorong dengan kasar ke samping. Pintu ambulans tertutup, dan kendaraan itu,
dengan sirene meraung, melaju menuju kejauhan. Keira melangkah maju 2 langkah secara naluriah, hanya untuk melihat Isla berdiri di depannya, matanya dipenuhi dengan kebencian. Keira, tidakkah kau mendengar apa yang baru saja dikatakan ayahku? Jauhi ibuku. Jangan pernah muncul di depannya lagi. Setelah mengucapkan kata-kata kasar itu, Isla bergabung dengan Jake di mobil dan mengejar ambulans. Alice juga melotot ke arah Keira, tampak seperti ingin mengatakan sesuatu. Namun, melihat ekspresinya yang tidak enak, dia menahan kata-kata kasarnya dan pergi mengikuti yang lain. Pamannya secara khusus memerintahkannya untuk melihat apa yang terjadi dengan Nyonya Olsen, jadi dia harus pergi dan mencari tahu. Setelah mereka semua pergi, Frankie memandang gadis lemah di depannya, sebelum bertanya apakah dia menginginkannya. Tiba-tiba, sebuah mobil melaju kencang ke arah mereka. Mobil itu berhenti mendadak di samping mereka. Pintu mobil terbuka, dan Louis keluar, berjalan langsung ke arah Keira, dan melingkarkan lengannya di bahunya. Masuk. Keira masuk ke dalam mobil dengan bodoh, dan kendaraan itu segera meninggalkan ketiga anggota keluarga Allen berdiri di sana, saling memandang dalam kebingungan. Louis datang untuk membawa Keira pulang tetapi setelah tiba di rumah Allen, dia mengetahui bahwa Keira telah pergi ke kediaman Olsen di dekatnya untuk bergegas. Dia melirik gadis di sampingnya. Dia memang pendiam selama ini, tetapi di balik kebisuannya itu, ada hati yang dipenuhi kepanikan dan kegelisahan. Mungkin karena merasakan tatapannya, Keira tiba-tiba menatapnya, Nyonya Olsen, tidak akan mati, kan? Keira benar-benar takut. Nyonya Olsen berbaring di sofa tanpa gerakan dada dan tampak seolah-olah dia telah berhenti bernapas. Terlepas dari apakah Nyonya Olsen adalah ibunya atau bukan, dia sedang sekarat. Dia ingin Nyonya Olsen tetap hidup, dia ingin melihat Nyonya Olsen tersenyum padanya lagi. Louis terkejut dan bingung bagaimana menjawab pertanyaannya sejenak. Ia segera memegang tangan Keira, menyadari betapa dinginnya tangan itu untuk pertama kalinya, dan meyakinkannya. Ia tidak akan mati, Nyonya Olsen akan baik-baik saja. Dengan janji itu, mereka tiba di rumah sakit. Kaki Keira melemah, dan dia segera mengikuti Louis keluar ruang gawat darurat. Di luar ruang operasi, semua orang sedang menunggu di sana. Taylor menatap pintu ruang operasi, wajahnya pucat pasi. Tidak seorang pun tahu berapa lama waktu telah berlalu, tetapi akhirnya, lampu di dalam ruang operasi padam, pintu terbuka, dan dokter keluar. Melihat ini, jantung Keira berdebar kencang di dadanya. Bersambung ke bab selanjutnya.